apa namanya, banyaknya bilangan yang atas ini, yang barisan yang maksimum-maksimum ini, banyaknya bilangan ada berapa ini? Yang atas. N+1/2. Betul loh? Ya kan? Ya, paham belum? Logika aja. Anda matematik Iya. mesti cepat logikanya ya. Saya ulangi, ini semuanya ada N+1 karena sudah ditambah satu bilangan yang ini. Di mana satu bilangan yang ini ditambahkan karena yang ini tadi nggak punya pasangan. Lah, bilangan yang ditambahkan ini sebagai ini aja, bilangan apa namanya? Bilangan untuk memudahkan menghitung, untuk memudahkan perhitungan ya. Jadi tambahkan satu, oke ya. Sehingga totalnya ini menjadi N+1 bilangan. Jadinya N+1 jadinya genap. Genap kan? N+1. Nah, kalau ini semuanya N+1, maka separuhnya yang atas ini kan separuhnya persis kan? Berarti kan N+1/2 loh. N+1/2. Demikian pula yang bawah ini. Ya juga N+1/2. Wong semuanya N+1. Oke, paham? Paham ya? Nah, N+1/2. Lalu kita mencari yang terbesar dari kelompok yang maksimum, maksimum, maksimum ini. Ini semuanya ada N+1/2. Maka banyaknya perbandingan yang dilakukan di sini ada sebanyak bilangan ini dikurangi satu, yaitu N+1/2. Demikian pula mencari minimum dari barisan bilangan yang minimum, minimum, minimum ini juga demikian. Banyaknya ini ada N+1/2, banyaknya perbandingan sehingga menemukan yang paling kecil juga ada N+1/2 -1 perbandingan. Nah ini kan, nah, sehingga ini banyaknya perbandingan yang dilakukan. Jadi N-1/2 ini adalah banyaknya perbandingan yang dilakukan sehingga kita tadi menentukan sepasang-sepasang bilangan sekaligus menentukan yang besar di atas, yang kecil di bawah. Lah untuk bisa menentukan yang besar di atas, yang kecil di bawah kan melakukan sekali perbandingan, gitu. Setiap pasang begitu. Nah, yang dilakukan perbandingan ada sebanyak N-1. N-1 bagi dulu, ya kan? Jadi ada sebanyak N-1/2 kan? Lalu yang N+1/2 -1 itu tadi untuk mendapatkan eh, data terbesar dari kelompok yang maksimum-maksimum, yang barisan yang atas tadi. Karena semuanya yang kelompok atas ini jumlahnya ada N+1/2, karena separuhnya ini banyaknya, di mana ini itu banyaknya adalah N+1 ditambah ini, ya kan? Maka separuhnya ini adalah N+1/2, banyaknya yang di banyaknya perbandingan yang dilakukan sehingga menemukan maksimum ya banyaknya bilangan ini dikurangi satu perbandingannya ya. Demikian pula yang untuk mencari yang minimum. Maka ini dikalikan dua kan, ya. Sehingga ini kalau dihitung dapatnya adalah ini ya. Ngitung mah Anda kan udah bisa. Ya, dapatnya ini kan. Dapatnya ini. Dapatnya ini. Nah, masalahnya di sini belum tentu genap, belum tentu bulat ini. 3N+1/2 itu belum tentu bulat. Maka bulatkan ke atas. Bulatkan ke atas ya. Bulatkan ke atas, kurangi 2. Ini pasti bulat ini. Ya. Oke. Oke, begitu ya. Idenya begitu. Jadi, nah, Anda kalau misalkan diminta untuk untuk membuat atau mengimplementasi program, membuat program untuk mencari data terbesar dan terkecil sekaligus dari barisan bilangan yang terdiri dari n elemen, idenya pakailah ini, algoritmanya pakai ide ini. N ganjil idenya seperti ini, N genap idenya seperti ini. Karena ini lebih kecil, apa namanya, banyaknya kerja yang dilakukan dibanding dengan cara yang primitif tadi. Ini primitif tadi kan, ini primitif tadi. Ini lebih besar banyaknya kerja yang dilakukan. Oke, nah sekarang kita mau mencari data terkecil ke I dari barisan bilangan A yang terdiri dari n elemen. Atau juga kita dengan cara yang sama analogi nanti bisa mencari elemen terbesar ke I, ya kan? Elemen terbesar ke I dari barisan bilangan
A katakan itu yang terdiri dari n elemen. Ada banyak cara di sini, ada banyak cara. Yang pertama adalah cara primitif. Cara primitif itu kita bisa menggunakan algoritma selection sort, masih ingat ya, selection sort. Jadi untuk mencari data yang terkecil, yang data yang terkecil dari barisan bilangan yang terdiri dari n elemen, maka perbandingan yang dilakukan adalah n-1 perbandingan. Untuk yang terkecil kan, terkecil ke satu, terkecil kedua, terkecil kedua tentunya. Jadi yang terkecil sudah ditemukan, terkecil ke satu, maka tidak diikutkan untuk dilakukan eh, per, untuk di apa namanya, yang sudah terketemu itu tidak diikutkan di barisan itu, ya, untuk mencari terbesar untuk mencari terkecil yang kedua, ya kan. Nah, berikutnya adalah mencari elemen yang terkecil lagi ya, dari n-1 elemen, di mana elemen ke satu tadi, elemen yang terkecil sudah disingkirkan, ya. Elemen terkecil ke satu sudah disingkirkan, tinggal n-1 bilangan di barisan itu. Kita cari yang terkecil lagi, maka banyaknya perbandingan ada n-2 perbandingan. Ini tidak lain yang ditemukan di sini adalah bilangan terkecil yang kedua. Terkecil yang kedua. Jadi untuk mendapatkan bilangan terkecil yang ke satu, paling kecil beneran itu banyaknya perbandingan adalah n-1. Banyaknya perbandingan yang dilakukan untuk mencari bilangan terkecil yang kedua juga n-2. Sehingga banyaknya perbandingan untuk mendapatkan bilangan terkecil yang ke i ya n-i. N-i ya. Nah ini tinggal dijumlahkan aja. N-1 tambah N-2 tambah N-3 dan seterusnya tambah N-I. Gunakan cara menjumlahkan ini, bikin aja menjumlahkan dua barisan, ya kan, dua barisan yang sama atau dibalik gitu kan ya, terus bagi dua gitu kan ya. Nah, cara yang kedua dengan algoritma yang kemarin, yang dengan menggunakan Happify, ya, kita membuat heap ya, jadi mengurutkan mengurutkan kemarin kan, mengurutkan dengan idenya dengan heap sort kemarin ya, kita mengurutkan. Contoh kemarin adalah anu apa, dari bilangan yang terbesar dulu kan ya, dari barisan dari barisan asli yang apa namanya, yang diberikan, lalu data-data itu disimpan di tree, diurut saja. Saat yang ketemu pertama root, keduanya anak kiri, ketiganya anak kanan, terus dan seterusnya gitu kan, dan seterusnya kan, sampai data yang terakhir. Setelah itu sudah heap apa belum? Kalau belum heap, dibuat heap yang namanya Happify ya kemarin ya. Setelah heap, heap itu apa? Heap itu ya lihat lagi ya. Heap itu apa? Lihat lagi kalau sudah lupa, lihat lagi. Heap itu ya pokoknya suatu tree di mana setiap induknya pasti lebih kecil dari anak-anaknya. Jadi tidak ada induk yang lebih kecil dari anaknya, nggak ada gitu ya. Di suatu tree di mana di situ setiap induk pasti lebih besar dari anak-anaknya. Semuanya, semuanya. Jadi kalau node itu punya anak, itu namanya internal node maksudnya ya, internal node. Jadi di tree itu cuma ada dua jenis node, yaitu internal node, leaf. Leaf itu daun, daun itu node yang tidak punya anak lagi. Ya, gitu ya. Dengan hipshot lah. Hipshot kemarin contohnya kan kita menentukan data yang terbesar dulu, berikutnya terbesar kedua, berikutnya terbesar ketiga, dan seterusnya kan. Nah, berikutnya terbesar ke nol. Nah, untuk mencari dari yang terkecil dulu, terkecil kedua, dan seterusnya, caranya sama, analogi lah, analogi ya, analogi, gitu ya. Lalu ini cara primitif, baik selection shot maupun dengan hip shot itu cara primitif. Lalu cara yang kedua adalah divide and conquer. Ya. Jadi caranya adalah bahwa barisan A tadi dibuat menjadi dua sub barisan, dua sub array ya, dua sub array. Katakanlah sub array-nya itu S1 dan S2. S1 dan S2. Oke ya. Seperti ini gambarannya, seperti ini. Gambarannya seperti ini. Bentar. Gambarannya seperti ini. Banyaknya elemen R ya. Banyaknya elemen adalah R. Nah, bagaimana cara membuat subarray 1, subarray 2 itu? Ambil
salah satu bilangan sembarang, sembarang lah, sembarang. Yang ada di salah satu elemen sembarang, sembarang aja, sembarang dianggap sebagai pivot ya, yang ada di barisan yang terdiri dari n elemen tersebut. Oke, ketemu ya. Kan ngambil sembarang aja kan, satu elemen. Sembarang, karena sembarang ya sembarang aja, ambil sembarang satu elemen di barisan A, di array A tadi yang terdiri dari n elemen, katakanlah namanya R. Setelah itu, banding-bandingin. Semua elemen yang nilainya lebih kecil dari R masuk di sini, di sub array 1, di S1. Sebaliknya, semua elemen yang lebih besar dari R ini masuk di S2, di sub array 2. Oke, gitu kan. Idenya gitu aja. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu dicek, dicek, dicek banyaknya elemen dari setiap subarray. Yang jelas Anda bayangkan bahwa semua elemen di S1 semuanya lebih kecil dari R. Sebaliknya semua elemen di S2 semuanya lebih besar dari R, gitu kan ya. Oke. Lalu selanjutnya kita kan mau mencari elemen terkecil yang ke I ya, elemen terkecil yang ke I. Sekarang kita cek banyaknya elemen di subarray S1. Kalau banyaknya elemen di subarray S1 yaitu ini ya, kalau banyaknya elemen di subarray S1 itu sama dengan I atau lebih besar I ya, sama dengan I banyaknya elemen sama dengan I atau lebih besar I-nya itu 100 atau 50 atau 10 ya, dan seterusnya, maka kita tadi diminta untuk mencari elemen terkecil yang ke I kan. Nah, maka nyarinya pasti di sini, hanya di S1 saja. Di S1 lah, nyarinya di sini. Kita cari di sini, kita cari di sini. Dibanding-bandingkan seperti tadi. Dengan cara gimana? Ya, dengan cara ini, dengan cara divide and conquer lagi. Jadi ini di anu pecah seperti ini, dibuat menjadi dua sub array juga. Jadi dari sini dipilih satu elemen sembarang sebagai pivot. Setelah ketemu, dipecah menjadi dua sub array lagi gitu. Caranya sama seperti itu ya. Oke, jadi kalau banyaknya elemen di S1 itu lebih besar I atau sama dengan I, sama dengan I, sama dengan I, ya, sama dengan I, maka elemen terkecil yang ke I pasti ada di sini, ya kan? Nah, nyarinya di sini lah, nyarinya di sini. Dengan cara apa? Ya dengan divide and conquer lagi, caranya sama. Apalagi kalau banyaknya elemen di S1 ini lebih besar dari I, ya, maka pasti elemen terkecil yang ke I pasti ada di sini, ya. Nyarinya di sini. Nah, sekarang kalau banyaknya elemen di subarray S1 ini I-1 sebanyak I-1. Di sini banyaknya elemen di sini adalah I-1. Sementara kita diminta untuk menentukan elemen terkecil yang ke I. Ya, berarti pivotnya elemen terkecil yang ke I. Ya kan? Karena di kirinya ini, di subarray S1 ini, ada sebanyak I-1 elemen. Jadi dari terkecil pertama, terkecil kedua, terkecil ketiga, terkecil ke I-1 ada di sini. Nah, terkecil ke I, ya ini. Nah, kan gitu kan? Paham ya? Idenya seperti itu. Nah, jadi ini juga algoritma ini, algoritma ya. Jadi gunakan kalau Anda nanti diberikan suatu barisan bilangan, programnya dinamik, buat program dinamik, lalu diminta untuk menginput sebanyak berapa, Anda diminta dari program itu diminta untuk menginput berapa bilangan, ditanyakan dulu sama program, berapa banyak bilangan yang mau diinput, Anda masukkan, banyak bilangan yang mau Anda masukkan, setelah itu diminta untuk menginput, nah, lalu mencari elemen terkecil ke I, misalnya, ya. I-nya ditentukan, I-nya juga berupa variabel, kecil ke 1, terkecil ke 5, terkecil ke 10, terkecil ke 15, dan seterusnya. Nah, gunakan idenya ini, algoritma ini. Ini algoritma ini ya. Nah, sekarang paham ya, jadi kalau ini di S1 ini banyaknya elemen I min 1 elemen, maka berarti ini kumpulan data terkecil ke 1, terkecil ke 2, sampai terkecil ke I min 1. Oke. Berarti R-nya ini elemen terkecil ke I. Udah ketemu. Udah ketemu kan? Kalau anggota di S1
I-1 elemen. Nah, sebaliknya kalau banyaknya anggota di S1 itu kurang dari I-1 elemen, maka tentunya nyari kurang dari ya, kurang dari I-1 elemen, kurang dari I-1 elemen, kurang, maka mencari elemen terkecil yang ke I, berarti nyarinya di sini, di S2 ini, di S2 ini ya. Oke, oke. Jadi, jika banyaknya anggota dari subarray S1 itu kurang dari I-1, misalkan I-2 atau I-3 dan seterusnya, maka cari elemen terkecil ke I min banyaknya anggota S1 dikurangi 1 di S2. Ya kan? Itulah elemen terkecil yang dimaksudkan ya. Oke, oke paham ya? Coba ini, kenapa ini ke I min harga mutlak S1 dikurangi 1? Coba, kan kita mencari elemen ke anu kan ke I kan elemen terkecil ke I kan kecil ke I apakah benar ini urutan ke I coba kalau misalkan di sini di S1 itu jumlahnya misalkan I-2 ya I-2 berarti pivotnya urutan ke I-1 I-1 kan berarti elemen ke I itu berarti posisinya yang jelas ada di subarray S2 saya ulangi dulu ya kalau tadi misal kan kalau misalkan di sini di S2 itu di S2 di S1 ini banyaknya elemen kurang dari I-1 misalkan I-2 dulu I-2 ya banyaknya elemen di subarray S1 itu I-2 oke toh maka pivotnya berarti urutan ke I-1 terkecil ke I-1 berarti elemen terkecil ke I itu berarti ada di S2 berarti di S2 itu urutan ke satu, terkecil ke satu di S2, ya kan? Urutan terkecil S1, urutan terkecil ke satu di S2, ya kan? Kalau ini I-2, di S1 itu I-2 elemen. I-2 elemen, berarti pivotnya urutan ke I-1, nah, urutan ke I adalah satu bilangan berikutnya, ya kan? Berarti elemen terkecil pertama di S2. Apa benar? Benar, teman-teman benar. Bentar, renungkan dulu. Ya, kembali lagi ya. Jadi kalau misalkan di S1 ini I-2 banyaknya elemen, berarti pivotnya urutan ke I-1, berarti ke I-nya adalah ada di S2, yaitu urutan terkecil yang pertama. Coba, kalau ini S-2, berarti I dikurangi S-2, terus dikurangi 1. Berarti, coba, sorry. Nah, ini I tadi I berapa? I-2 benar ya tadi. S1-nya I-2. Berarti ini I dikurangi I-2. Berarti I dikurangi I plus 2 menjadi I-nya hilang. Berarti 2 min 1. Nah, urutan ke 1 kan. I dikurangi I-2 dalam kurung. I-2 nya dalam kurung kan. Berarti I min I plus 2. Berarti I-nya hilang. Berarti tinggal plus 2. Plus 2 min 1, 1 kan. Oke. Jadi terkecil ke 1 di S2. Gitu. Oke. Nah, sekarang kapan kasus itu, kapan worst case-nya, kapan average case-nya, kapan best case-nya untuk mencari elemen terkecil yang ke I dari suatu barisan bilangan itu. Nah, ini worst case, kasus terburuk. Kasus terburuk ya. Kasus terburuknya itu bisa dirumuskan TN, jadi ini banyaknya kerja yang dilakukan TN, adalah sama dengan DN ditambah TN-1. DN-nya ini adalah cost untuk mempartisi menjadi dua
dua super array tadi ya. Ada dua super array. Super array yang kiri kurang dari pivot, super array yang kanan lebih besar dari pivot, katakanlah cosnya Dn. Lalu ini Tn-1, Tn-1 yaitu anu untuk mencari yang terkecil ke i, terkecil ke i dari apa namanya? Terkecil ke i dari dari apa namanya? Dari barisan itu yang apa? Yang sudah dibuat menjadi dua super array ya. Super array yang kiri kurang dari pivot, super array yang kanan lebih besar dari pivot. Jadi tinggal kita lihat tadi banyaknya elemen di super array yang kiri berapa, banyaknya elemen yang kanan berapa. Kenapa di sini Tn-1? Karena dikurangi pivot. Dikurangi pivot. Pivotnya udah jelas itu. Elemen keberapa? Tinggal lihat tinggal lihat nanti banyaknya elemen yang di S1 berapa. Ini kan banyaknya elemen di S1 itu 5, misalkan ya 5 ya. Maka pivotnya pasti urutan ke-6, terkecil yang ke-6, pasti, ya kan? Nah, iyalah. Di S1 misalkan banyaknya elemennya 10, maka pivotnya urutan ke-11, terkecil yang ke-11. Makanya di sini Tn-1. Oke ya. Oke, seperti itu. Nah, lalu apa namanya? Worst case ini terjadi kapan? Terjadi jika inputnya sudah menaik, increasing atau menurun, ya. Dan yang dicari itu di paling ujung, di paling ujung, di paling ujung anu. Kalau mencari yang terbesar, misalkan ya di paling ujung elemennya si S2 ya. Kan di setiap sub array kan nanti dipartisi lagi, dibuat dengan tadi divide and conquer tadi. Dibuat menjadi sub array di mana pivotnya ditentukan terlebih dahulu. Sub array yang kiri semuanya lebih kecil dari pivot, sub array yang kanan semuanya lebih besar dari pivot, gitu kan ya. Nah, seperti itu ya. Kalau belum begitu jelas, Anda renung-renungkan, nah, sehingga seperti ini. Jadi ini terjadi, worst case ini terjadi kalau anu yang dicari itu adalah di paling ujung. Mungkin yang paling ujung itu bisa saja kalau misalkan inputnya increasing menaik, tapi kita mau mencari yang terbesar ya di ujung ya. Nah, di ujung kita cari yang di ujung ternyata posisinya. Nah, itu worst case. Demikian pula kalau kita mencari yang terkecil, lalu barisannya sudah terurut decreasing, menurun, dan yang dicari juga berada di ujung. Jadi, anu, banyaknya perbandingan yang kita lakukan adalah paling paling banyak gitu ya. Sekarang kapan base case? Kapan base case? Kalau yang dicari itu sebagai pivot. Nah, bagaimana menentukan pivotnya tadi? Bebas, bebas, bebas. Bebas itu bebas, sebebas-bebasnya. Jadi bebas menentukan pivotnya. Setelah menentukan pivot, baru tentukan semua elemen di S1, semua elemen di S2. Nah, gitu. Setelah itu kita cek banyaknya elemen di S1 berapa, baru kita bisa tentukan pivotnya urutan ke berapa. Kalau urutannya itu sesuai dengan urutan yang di pivot, ya sudah ketemu, gitu kan? Itu best case. Jadi nggak nyari-nyari di S1, nggak nyari-nyari di S2. Paham ya? Best case. Tadi pivotnya sembarang. Kita menentukan sembarang. Baru tentukan S1, baru tentukan S2. Setelah sudah tentukan S1, sudah tentukan S2, baru hitung banyaknya elemen di S1 berapa. Setelah ketemu banyaknya elemen di S1, kita bisa menentukan pivotnya itu urutan nah, ke banyaknya S1, banyaknya elemen di S1 tambah satu kan tentunya kan. Oke, paham ya? Oke. Average case kasus rata-ratanya ini ya. Kasus rata-ratanya ini. Average case. Jadi TN sama dengan DN ini eh, banyaknya cost untuk partisi tadi dengan divide and conquer tadi ya. Terus plus TN per 2. Itu di sini dengan asumsi setelah setelah partisi ini N per 2 elemen dari barisan A yang tidak diperhitungkan, sudah tidak diperhitungkan karena eh, apa namanya? Karena misalkan yang kita cari, ya kita mencarinya hanya di partis di partisi di subarray yang kiri saja mencarinya. Nah,
Jadi di kanannya sudah nggak mungkin mencari di kanannya yang sub array yang kanan tadi ya, yang kanannya pivot ya. Dan apa average case itu terjadi kalau misalkan pivotnya itu kira-kira di tengah-tengahnya lah, mediannya ya. Nggak harus mediannya ya. Berarti posisinya ya median ya. Kalau di tengah-tengahnya kan median. Artinya banyaknya data yang di subarray kiri dan yang di subarray kanan kira-kira ya sama banyak ya kan. Kalau sama banyak, sementara di subarray kiri di S1 itu semuanya lebih kecil dari pivot. Berarti kan pivotnya median. Oke kan? Sementara meskipun tadi memilih pivotnya tadi bebas. Lah kebetulan yang kita pilih itu pas median kan bisa saja ya. Namanya juga kemungkinan ya. Ini average case. Nah, sekarang coba ini. Ini untuk mencari banyaknya, ini secara primitif ya, untuk mencari, ini tadi kan belum kita cari kompleksitasnya ya. Untuk mencari banyaknya, untuk mencari banyaknya elemen terbesar yang kesekian atau mencari elemen terkecil yang kesekian, itu banyaknya perbandingan yang dilakukan ada berapa, seperti ini ya. Sebagai contoh di sini, banyaknya perbandingan untuk mencari elemen terbesar kedua. Dua ya. Jadi terbesar pertama dulu tentunya ya. Yang kita dapatkan terbesar pertama dulu, banyaknya perbandingan yang dilakukan tentunya N-1. Ya. Setelah kita melakukan N-1 perbandingan, dari N bilangan yang ada, pasti kita mendapatkan bilangan yang terbesar. Oke kan? Oke. Setelah itu, karena yang terbesar sudah ditemukan, maka dikeluarkan dari barisan, di barisan tinggal N-1 bilangan. Dari N-1 bilangan itu dicari yang terbesar lagi. Dicari yang terbesar lagi, banyaknya perbandingan adalah N-2. Nah, lah N-2 perbandingan yang dilakukan ini, bilangan yang ditemukan tentunya tidak lain adalah bilangan terbesar yang kedua. Gitu ya. Jadi kalau kita di sini mencari elemen terbesar yang kedua, analogi juga mencari elemen terkecil yang kedua, analogi sama, ya. Banyaknya perbandingan yang dilakukan di sini adalah ini, N-1 tambah N-2, yaitu 2N-3, itu ON ya, 2N-3 ya. Terbesar satu, banyaknya perbandingan N-1. Terbesar kedua, banyaknya perbandingan N-2. Terbesar ke terbesar ke terbesar ke N+2 misalkan. N/2 misalkan ya. Banyaknya perbandingan untuk mencari elemen terbesar ke N/2. Ya, suku yang terakhir adalah N dikurangi N/2 toh, ya kan? Banyaknya perbandingan yang dilakukan untuk mencari elemen terbesar ke satu. Perbandingannya N dikurang satu. Banyaknya perbandingan yang dilakukan untuk mencari elemen terbesar yang kedua. Banyaknya perbandingan N-2. Banyaknya perbandingan yang dilakukan untuk mencari elemen terbesar ke N/2. N/2. Maka banyaknya perbandingan yang dilakukan ini ya, untuk mencari elemen terbesar yang ke N/2 saja ya, di mana ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya itu sudah ditemukan ya. Ini banyaknya adalah N dikurangi N/2. Oke ya. Dan ini kalau kita jumlahkan adalah ini jumlahnya. Paham nggak nih jumlah ini? Jadi jumlahnya ini adalah sama saja jumlahin dua deret ini, dua deret ya. Dua deret, deret yang ke satu urutannya ini, deret yang kedua urutannya dibalik. Nah, setiap pasangan suku antara deret ke satu dan deret kedua, setiap pasangan suku bawah dengan atas itu dijumlahkan, ya, jumlahnya adalah N+1 ditambahkan dengan N min N/2. Jadi ini kalau barisan yang kedua, barisan yang satunya itu dideretkan dibalik urutannya,
maka barisan yang kedua atau deret yang kedua, sorry, itu n min n per 2 dulu, terus ditambah n min n n min n per 2 min satu, ya kan? N min 2 n min dalam kurung atau n min kurung buka n min 2 min satu kurung tutup, ya kan, dan seterusnya ya. Yang terakhir adalah di sini n min satu, ya. Jadi pengurangnya kan ini, kalau ke kiri kan pengurangnya makin kecil, ya kan, makin kecil kan, gitu, makin kecil, ke kiri makin kecil kan. Dan nanti di sini kalau deret yang satunya ditulis di bawahnya, maka suku yang pertama adalah n dikurangi n min 2, suku yang kedua adalah pengurangnya makin kecil satu, pengurangnya makin kecil satu, dan seterusnya. Yang suku terakhir adalah n min satu, pengurangnya makin kecil, yaitu satu pengurangnya. Nah, setiap pasangan itu dijumlahkan jumlahnya. Nah, ini yang saya blok warna kuning itu jumlah antara pasangan suku barisan yang pertama dengan pasangan suku barisan yang kedua, pasangan ya. Nah, artinya suku ke satu dengan suku ke satu jumlahkan, suku kedua dengan suku kedua jumlahkan, jumlahnya pasti sama, pasti sama. Ya, Maya. Terus dikalikan n per 4. Anda paham nggak nih? Kenapa dikalikan n per 4? Saya nggak menjelaskan di sini. Kenapa dikalikan n per 4? Saya nggak menjelaskan. Anda renungkan sendiri. Kenapa ini dikalikannya itu n per 4. Oke ya. Nah, setelah dihitung, diuraikan, ketemunya ini adalah kompleksitasnya ON kuadrat. Jadi menggunakan divide and conquer ini tadi, apa, ini banyaknya perbandingan yang dilakukan adalah ini 3/8 n kuadrat min n per 4. Sementara kalau yang cara primitif tadi, oh ini primitif ya, bukan divide and conquer, ini primitif. Primitif yang cara ini nih, yang ini primitif yang ini. Oke, oke, mudah-mudahan jelas. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum ini, sebelum kita anu ke ide selanjutnya untuk mencari elemen terkecil yang ke I atau elemen terbesar yang ke I dengan cara yang berikutnya lagi, yaitu median of median. Nah, jadi median dari median. Ada pertanyaan sampai sini? Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Kan tadi buat pivotnya kan cara nentuin pivotnya kan bebas ya. Betul. Tapi kan nanti yang lebih kecil ditaruh kiri, yang besar kanan kan. Ya, Gimana kalau datanya tuh sama dengan pivotnya, Pak? Itu ditaruhnya ke kiri apa di kanan? kalau datanya sama. Sama ya. Iya, Hmm, kalau sama, di, di kiri boleh, di kanan boleh sih sebetulnya. Di kiri boleh. Tapi ini idealnya untuk yang ini sebaiknya datanya saling berbeda. Sebaiknya datanya saling berbeda. Itu. Jadi kalau ada yang sama, sementara yang dipilih sebagai pivot itu, yang dipilih sebagai pivot ya, ada yang sama dengan pivot, gitu kan ya, ada yang sama dengan pivot, boleh ditaruh di kiri, boleh ditaruh di kanan, sebetulnya sih. Mm-mm. Kalau yang sama itu, kalau data yang sama itu kebetulan sama dengan pivotnya, gitu ya, begitu kan maksudnya? iya Pak. Ya. Boleh-boleh saja ditaruh di S1 ataupun ditaruh di S2. Tapi em, kalau datanya itu saling beda enak, lebih enak kan ya. Itu eh, apa namanya, idealnya.
Idealnya seperti itu. Ada lagi? Dari saya udah cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup. Hmm. Oke, idenya seperti itu ya. Idenya. Yang penting idenya itu eh, seperti itu. Anda bisa kembangkan ya, kembangkan. Ya, kalau misalkan tadi teman Anda memberi kasus tadi ya, misalkan datanya ada yang sama. Kebetulan data yang sama itu terpilih, salah satunya terpilih sebagai pivot. Berarti data yang nilainya sama dengan pivot itu lebih dari satu, gitu kan ya. Nah, masalahnya data yang sama dengan pivot itu mau ditaruh di S1 atau di S2. Ditaruh di S1 juga boleh, ditaruh di S2 juga boleh. Ya. Boleh kan ya. Nah, kalau ditaruh di S1 bagaimana? Langkah selanjutnya ya nggak masalah sih kalau di S1, demikian pula kalau di S2 ya nggak masalah ya. Jadi nanti kalau misalkan kan setelah tadi kita bisa menentukan elemen-elemen di S1 dan juga elemen-elemen di S2, selanjutnya kan apa namanya menentukan atau mencari elemen terkecil yang ke I itu dicarinya di S1 atau pas di pivot atau di S2 kan gitu kan ya? Ya, kan gitu. Mm-mm. Jadi kalau sudah bisa mempartisi barisannya menjadi S1 pivot dan S2 ya tinggal hitung banyaknya elemen di S1 berapa terus bisa menentukan berarti elemen yang kita cari itu apakah di pas pivotnya atau masuk di subbarisan di S1 atau sebaliknya di subbarisan di S2. Begitu kan? Main logika aja sih. Oke, sudah jelas? Sudah jelas ya? Nah, sekarang kita mencari sama di sini eh, apa masalahnya sama, yaitu mencari elemen terkecil yang ke I atau terbesar yang ke I ya, dengan berbagai metode. Nah, metode yang lainnya lagi adalah yaitu dengan metode median of median. Jadi dari barisan bilangan yang terdiri dari n elemen tadi dibuat grup, ya. Banyaknya grup adalah n per ganjil. Ini tidak harus 5 ya, tidak harus 5 tapi ganjil. Kenapa ganjil? Kenapa ganjil? Mungkin saya nanya dulu. Kenapa di situ pembaginya ganjil? Kenapa di sini pembaginya ganjil? Biar ada sisanya, bukan, Pak? Biar ada sisanya. Ada jawaban lain? Ada jawaban yang lainnya lagi? Jadi begini idenya ya. Jadi ide yang median of median itu dari barisan yang terdiri dari n elemen ya, eh, mau sama mau beda semua, sebaiknya beda semua ya. Beda semua elemennya ataupun mungkin ada yang sama barangkali juga bisa. Itu dikelompok-kelompokkan. Dikelompok-kelompokkan, mengelompokkannya itu bebas. Yang penting banyaknya elemen dari setiap kelompok itu ini n per di sini 5 ya, di sini 5 ya. Di sini 5 dulu ya, pakai yang 5 dulu ya. Terus bulat ke atas. Bulat ke atas. Pertanyaan saya, di sini pembaginya tidak harus 5. Yang penting ganjil. Yang penting ganjil tetapi
nggak ada tetapinya sih. Ganjil positif sebenarnya ya. Ganjil positif ya. Positif iya, karena positif itu karena kenapa positif? Karena ini menyatakan banyaknya elemen dari setiap grup ya. Menyatakan banyak elemen dari setiap grup. Sekarang pertanyaannya kenapa ganjil? Kenapa ganjil? Biar ada nilai tengahnya nggak Pak? Maksudnya Biar ada nilai tengahnya, ya betul ya. Biar biar apa? Biar mudah menentukan nilai median apa? Nilai tengah ya. Nilai tengah ya, bukan rata-rata ya. Nilai tengah median betul ya. Betul sekali. Jadi biar mudah menentukan nilai tengahnya atau median. Median. Jadi gini, tapi tidak harus 5 ya. Yang penting ganjil. Yang penting ganjil. Mau 7 boleh, mau 9 boleh, tetapi sebaiknya kalau mungkin kalau lebih kecil lebih enak itu nanti melihatnya lebih enak ya. Nah, untuk menentukan banyaknya grup itu untuk menentukan banyaknya grup ya ini n per 5 bulat ke atas tapi bulat ke atas ya tidak bulat ke bawah ya. Kenapa bulat ke atas? No, bulat ke atas. Kenapa bulat ke atas di sini? Kenapa bulat ke atas? Yang jelas ini biar bulat ya. Karena banyak grup pasti harus bulat. Nggak ada dua grup dua setengah, dua sepertiga kan nggak ada, gitu kan? Jadi banyaknya grup harus bulat. Nah, masalahnya kenapa bulat ke atas? Kenapa nggak bulat ke bawah? Gitu. Kenapa kok nggak bulat ke bawah? Kenapa? Bulat ke atas biar biar semua elemen yang ada di dalam grup itu masuk salah satu grup. Biar masuk semua. Biar semua elemen di barisan itu mempunyai grup. Semuanya mempunyai grup. Entah grup satu, entah grup dua, entah grup tiga, entah grup empat, entah grup ke n per 5 bulat ke atas. Gitu ya. Nah, n per 5 bulat ke atas itu ya bulat, ya kan bulat kan. Misalkan contohnya aja, misalkan n-nya 28. 28 ya. 28 bagi 5 itu kan 5,6 ya. Jadi kalau banyaknya elemen 28, maka banyaknya grup yang dibikin itu 6. Jadinya 6 ya. Jadi 5, 5, 5, 5, 5, 25, 5 grup, sisanya 3. Sisanya 3. Sisanya 3. Nah, kalau 3 bagaimana? Nah, seperti ini nanti akan dijelaskan di contoh ini ya. Nah, nah jadi menentukan anggota dari setiap grup itu bebas. Yang penting banyaknya elemennya sama. Di sini 5 5 semua ya, 5 5 semua. Baru nanti grup yang terakhir itu ya sisanya. Kalau memang banyaknya elemen itu tidak kelipatan 5. Tidak kelipatan 5. Nah, setelah ditentukan setiap grupnya, maka selanjutnya Anda urutkan setiap grup itu dengan salah satu algoritma sorting yang kemarin sudah kita pelajari, mungkin dengan insertion sort boleh, dengan selection sort boleh, gitu ya. Nah, setiap grupnya itu banyaknya elemen ganjil ya, berarti kita bisa menentukan apa namanya median ya, median atau nilai tengah dari setiap grup tersebut ya. Oke, setelah itu carilah median dari median. Jadi setiap grup kan punya median. Nah, median dari setiap grup itu, median dari masing-masing grup itu dikumpulkan. Nah, dikumpulkan ya. Itu menjadi kelompok sendiri, jadi median-median ya. Itu data dari median-median dari semua grup. Median-median dari semua grup. Nah, carilah median. Terus mau dipakai untuk apa? Untuk mencari ya tadi, mencari data terkecil yang ke I. Nah, jadi data terkecil yang ke I itu nilainya apakah
lebih kecil dari median, ataukah sama dengan median, ataukah lebih besar median. Kan cuma ada tiga kemungkinan ya. Yang kita cari itu apakah sama dengan mediannya itu, median dari median maksudnya ya. Kita menemukan median dari median, nanti ketemu ya. Nah, data yang kita cari itu apakah lebih besar dari median of median itu, ataukah sama dengan elemen itu, ataukah lebih kecil. Oke, Oke, sebagai contoh seperti ini. Nah, setelah ketemu tadi median of median tadi, maka gunakan quick sort. Barin, quick sort di sini sudah dipelajari belum? Quick sort sudah ya, sorting dengan quick sort sudah kan ya? Dengan quick sort sudah, yang menggunakan pointer itu kan ya, menggunakan pointer. Nah, dengan quick sort, nah ini median of median di sini, lalu semua elemen yang lebih kecil dari median itu di sini, sebaliknya semua elemen yang lebih besar dari median di sini. Gitu ya. Nah, kita tinggal mencari elemen yang keberapa yang kita cari. Begitu. Oke, idenya seperti ini. Idenya seperti ini ya. Jadi misalkan di sini kita diberikan barisan bilangan yang terdiri dari 29 elemen ya, 29 sebentar. Lalu kita membuat grup tadi, di mana banyaknya grup berarti 29 per 5 bulat ke atas, banyaknya grup berarti ada 6 ya, di mana banyaknya elemen adalah 5. Nah, karena ini bukan kelipatan 5 berarti ada grup yang kurang, elemennya kurang kan ya, elemennya kurang. Nah, sekarang bagaimana cara membuat grupnya? Bebas. Pokoknya Anda ambil 5, 5, 5, 5 gitu ya. Anda ambil 5, 5, 5, dan seterusnya. Terakhir 4. Kan terakhir 4. Nah, dari setiap grup itu, nah ini sudah urut ini, sudah urut. Sebelumnya kan belum urut, sebelumnya belum urut dulu ya. Sebelumnya belum urut. Misalkan ini grupnya ada 6 grup berarti ya, kan ya, ada 6 grup. Misalkan dan setiap grup ini sudah diurutkan dengan tadi, sudah diurutkan dengan insertion sort misalkan, atau dengan selection sort, sehingga ini setiap grup sudah urut ya, sudah urut. Nah, karena banyaknya elemen dari setiap grup itu 5, maka mudah ditentukan mediannya ya. Jadi ini mediannya 24, ini mediannya 45, ini mediannya 19 dan seterusnya kan. Elemen ketiga kan ya, elemen ketiga. Nah, yang ini pun juga demikian. Ini kita anggap ini mediannya adalah 37. Oke ya. Nah, mediannya di sini 24, 45, 19, 15, 7, 37. Selanjutnya 6 grup ini disusun ulang, di mana urutan grupnya disesuaikan dengan urutan besarnya median-median ini ya. Yang mediannya paling kecil yaitu 7 itu taruh taruh di paling kiri. Grup yang ini yang mediannya 7 ditaruh di paling kiri, selanjutnya 15 ya, yang mediannya 15 ditaruh di kedua, dan seterusnya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, gitu kan ya. Dan seterusnya. Nah, di sini median of median ada berapa bilangan di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bilangan ya. Nah, dari 6 bilangan yaitu median of median ini kumpulan dari median-median dari grup-grup yang ada itu diperhatikan, lalu dipilih salah satunya sebagai pivot, ya kan? Pilih salah satunya sebagai pivot. Nah, setelah itu pivotnya tidak harus di tengah-tengah. Pivotnya karena ini 6 kan berarti tengah-tengahnya itu sembarang. Menentukan pivotnya sembarang. Boleh 19, boleh 24, boleh 15, boleh 7 bahkan ya, sembarang, sembarang ya. Sembarang di sini ditentukan 24. Lalu dibuatlah
suatu barisan seperti quickshot kemarin. Jadi quickshot kemarin kan kita membuat apa namanya barisan di mana pivotnya itu membagi menjadi dua subbarisan, di mana subbarisan yang kirinya pivot itu semuanya lebih kecil dari pivotnya, sebaliknya yang di kanannya pivot itu semuanya lebih besar dari pivotnya, gitu kan ya? Nah, ya sudah seperti itu saja. Jadi sekarang dibuat barisan, ya di sini 24, ya 24. Lalu di sini elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot tulislah di sini, ya kita bisa lihat di sini yang lebih kecil dari 24 ya. Ini semuanya lebih kecil dari 24 kan. Tulis mungkin sebentar. Nulisnya bagaimana urutannya? Urutannya ya bebas sih sebetulnya, bebas saja ya, bebas saja. Cuma nanti di sini kalau dari sini itu langsung ditulis ini ya kan 357 ya kan sampai sini karena ini lebih kecil dari 24 toh tulis sambung sini sampai sini sambung sini sampai sini sambung sini terus di sini ini yang kurang dari 24 terus yang di sini yang ini kurang dari 24 semuanya di kirinya 24 ya kan ya tetapi belum urut nah selanjutnya urutkan dulu ya urutkan dulu urut. Nah, sebaliknya yang kanannya pivot juga demikian. Yang kanannya pivot itu ya berarti yang lebih besar dari 24 berarti dari sini nih, ini ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah tentunya, ini ke bawah, ini sama ini, nah, gitu kan. Jadi kalau kita lihat polanya itu yang lebih besar dari 24 itu kira-kira posisinya di kanan bawahnya pivot ya. Kira-kira ya, semuanya ya. Posisinya di kanan bawah pivot. Di bawahnya lah posisinya ya. Di bawahnya, kanan bawah. Kalau misalnya kita tarik garis ke sana begitu, nah bawahnya. Nah, gitu ya. Terus ya sudah diurutkan. Lah, yang kita cari itu terkecil ke berapa? Terkecil ke berapa? Begitu saja. Oke, ya. Jadi kalau kita cari di sini semuanya ada 29. Nah, yang lebih kecil atau sama dengan pivot itu ada, kalau kita cari di sini kita hitung ada 17, lalu ini sisanya 12 ya. 12 jadi totalnya 29 pas. Nah, yang kita cari terkecil ke berapa? Sama dengan, sama seperti tadi. Sama seperti tadi. Oke, itu median of median. Nah, ini penjelasannya. Oke, materi bab 2 cuman ya ini saja. Beberapa ide untuk beberapa ide itu berarti beberapa algoritma ya untuk mencari elemen urutan tertentu dari suatu barisan bilangan yang sudah diberikan. Idealnya barisan bilangannya itu elemennya berbeda semua, idealnya ya. Tapi kalau toh ada yang sama pun juga nggak masalah. Jadi ada beberapa ide ya. Yang terakhir adalah median of median. Yang berikutnya adalah divide and conquer tadi. Ya, divide and conquer tadi ya. Oke. Lalu yang berikutnya lagi cara primitif, cara yang berikutnya lagi yang ini, dibagi seperti ini. Jadi dari barisan bilangan yang terdiri dari n elemen dibagi seperti ini, dibikin sepasang-sepasang bilangan ya. Dari setiap sepasang itu bisa ditentukan mana yang besar, mana yang kecil. Yang besar ditaruh di barisan yang besar semua ya. Jadi yang besar ngumpul dengan pasangan yang ini, ngumpul, yang kecil juga ngumpul gitu kan. Mencari yang maksimum ya pasti adanya di sini. Mencari yang minimum adanya di sini. Oh ini kalau maksimum minimum ya. Kalau mencari ini maksimum minimum ya kalau yang ini ya. Cari maksimum minimum. Ya, ini maksimum minimum ya. Maksimum minimum ada dua algoritma.
Jadi algoritma yang ini, ya namanya nggak ada sih, namanya seperti ini ya. Sama yang primitif tadi, primitif tadi, primitif yang ini. Mencari yang maksimum, bandingkan dulu, mencari yang paling besar, perbandingannya ini. Setelah ketemu maksimum, disingkirkan, berarti tinggal n-1 bilangan. Dari n-1 bilangan itu dicari yang paling kecil, berarti ada n-2 perbandingan. Ini primitif. Dan ini lebih besar. Banyaknya perbandingan yang dilakukan lebih besar dibanding cara yang ini. Cara yang ini ya. Cara yang ini. Oke, demikian materi selection sampai di sini atau materi apa searching ini ya, pencarian eh, pencarian data, pencarian elemen dari suatu barisan bilangan yang diberikan. Gitu. Ada pertanyaan karena materinya sudah habis. Nah, untuk bab 3 mungkin nanti saya kirim dulu ke WA grup ya. Silakan dibaca-baca dulu minggu setelah libur Lebaran ya. Setelah masuk kita membahas bab 3. Bab 3 itu sebetulnya mau dikebut sekali juga bisa. Ya 2 kali lah ya, 2 kali nanti. Bab 3 itu sebentar, bab 3 itu judulnya adalah dynamic programming ya. Dynamic programming lah. Di dynamic programming ini ada 2 masalah yang kita pelajari, yaitu adalah yang pertama itu mengalihkan sejumlah matrik yang memang bisa dikalikan, jadi secara matematis bisa dikalikan. Nah, yang bisa kita cari secara eksak jawabannya pasti betul itu adalah banyaknya perkalian yang kita lakukan, banyaknya perkalian yang kita lakukan sebanyaknya perkalian yang kita lakukan di dalam kita menghitung perkalian sejumlah matrik itu, di mana banyaknya perkalian yang kita hitung itu banyaknya perkalian yang paling sedikit yang kita lakukan di dalam mengalihkan sejumlah matrik tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selain mencari banyaknya perkalian yang kita lakukan dan perkaliannya paling sedikit ya, yang optimal dalam hal ini minimal kan. Banyaknya perkalian yang minimal juga mencari ini perkalian matriknya itu yang mana dulu, berikutnya yang mana, berikutnya yang mana, atau istilahnya adalah di sini parentesisasi, pengelompokan, pengelompokan di dalam eh, mengalihkan matrik ya. Mengalihkan matrik itu kan dua-dua kan, nggak bisa tiga sekaligus kan ya, dua-dua lah. Dua yang pertama itu yang mana dengan yang mana dulu, yang jelas harus yang urut kan ya, yang urut kan, yang mana dengan yang mana dulu. Nah selanjutnya mana lagi, mana dengan mana, selanjutnya mana dengan mana sampai terakhir. Gitu. Itu ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua di bab 3 juga yaitu kita mencari yang namanya LCS. LCS itu adalah longest common subsequence. Longest common subsequence. Jadi apa ya? Saya tampilkan dulu. Saya tampilkan dulu mungkin. Eh, sebentar. Belum tampil ya. Yang tadi kan saya langsung share satu file. Sebentar. Bab 3 ini. Oke, nampak ya. Oke, jadi materi yang pertama, jadi cuma ada 2 materi, yaitu mengalihkan sejumlah matrik yang memang bisa dikalikan, secara matematis memang bisa dikalikan, enggak? Jadi ordo baris dan kolomnya itu benar-benar memenuhi untuk bisa dikalikan gitu kan. Nah, masalah kita adalah mencari perkalian yang kita lakukan sebanyak yang paling minimal. Yang paling minimal dan berapa kali. Itu kita bisa menghitung secara persis ya. Dan tadi pengurungan tadi.
parentesisasi. Nah, lalu yang kedua adalah yaitu mencari yang namanya longest common subsequent. Jadi kalau kita diberikan sepasang apa sekuen ya, sekuen bentar. Jadi di sini antara subsequence dan substring itu beda. Lah, bedanya di mana? Nanti ada baca dulu ya. Jadi ada subsequent, ada substring. Jadi nanti idenya kita itu di sini diberi sepasang subsequent, lalu kita diminta untuk mencari tadi LCS tadi. Jadi dari satu pasang subsequent itu kita mencari LCS-nya. Sebetulnya sih idenya sih manfaatnya untuk apa? Mungkin Anda nanti bisa kait-kaitkan di dalam eh, dalam aplikasi sehari-hari ya. Nah, idenya seperti ini. Ada algoritmanya juga. Oke ya, mungkin ini saya kirim sekalian biar bisa dibaca-baca dulu ya. Saya kirim dynamic programming. Ya, udah saya kirim. Tapi dibaca beneran ya, jadi nanti biar cepat ini menjelaskan itu. Oke, yang jelas yang bab 3 itu ngitungnya itu ngitung beneran itu. Jadi ngitungnya harus langkah demi langkah, tidak bisa dilompati. Jadi langkah demi langkah itu harus dikerjakan semua sampai mendapatkan hasil yang terakhir. Jadi hasil terakhirnya itu sebetulnya cuma satu hasil hasil satu hitungan saja, tapi itu terkait dengan hitungan-hitungan sebelumnya. Jadi kalau hitungan-hitungan sebelumnya belum ditemukan, apa, belum dihitung, ya nggak bisa menghitung yang hasil akhir tadi. Ya itu apa menentukan banyaknya perkalian yang optimal dari kita mengalihkan n matrik yang diberikan ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan. Silakan. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya stop share dulu. Atau cukup? Udah jam 12. Yang materi tadi mungkin. Jadi materi tadi yang bab 2 tadi cuman ide-ide atau algoritma-algoritma untuk mencari yang pertama tadi mencari maksimum dan minimum ya. Ada dua ide dan algoritma untuk mencari elemen terbesar yang keberapa atau elemen terkecil yang keberapa gitu kan. Tadi juga ada beberapa algoritma seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi atau tidak? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita siang ini ya. PAA pertemuan keempat untuk kelas B. Kita ketemu lagi di pertemuan kelima setelah libur Lebaran. Jadi di hari Kamis tanggal berapa itu? 8, 9, 10 ya, 10 April ya. Oke, demikian untuk pertemuan kita siang ini. Silakan dibaca-baca kalau masih ada yang kurang jelas ya direnung-renungkan lagi gitu ya. Kalau masih belum jelas juga boleh nanya lagi. Gitu ya. Demikian pertemuan kita siang ini. Selamat siang semuanya. Selamat berlibur hampir 2 minggu ya kita atau seminggu lebih ya, seminggu lebih ya. Oke, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Kak. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sama-sama. Terima Bab kasih 3 Kak. saya pesan ya, bab 3 dibaca dulu ya nanti sebelum perkuliahan biar nanti cepet ininya. Nah.
cepat menyampaikannya. Baik, Ya, Pak. oke ya. Oke, terima kasih Salif ya.